Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Suryati, NIM 24225200049 dari kelas PGSD 2. Saya akan mempresentasikan tugas topik 3 aksi nyata mata kuliah perspektif sosiokultural yang diminta untuk merefleksikan pembelajaran dalam blok masing-masing dengan menggunakan alur merdeka. Yang pertama, saya akan menjelaskan alur pembelajaran mulai dari diri. Apa yang Anda pikirkan tentang topik ini sebelum memulai proses pembelajaran? Sebelum memulai proses pembelajaran, yang saya pikirkan tentang topik ini ialah saya akan belajar lebih lanjut mengenai bagaimana perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran. Karena pada topik sebelumnya saya sudah mempelajari konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Setelah menjawab beberapa pertanyaan tentang perbandingan kondisi sekolah saya yang memiliki infrastruktur cukup baik dengan kondisi sekolah di pelosok, saya semakin menyadari betapa besar perbedaan dalam akses terhadap pendidikan yang layak. Sekolah di pelosok seringkali menghadapi keterbatasan. Banyak dari sekolah ini kekurangan ruang kelas yang layak, meja dan kursi yang memadai, buku pembelajaran yang cukup, bahkan tenaga pengajar yang kompeten. Fasilitas pendukung seperti laboratorium, listrik, dan akses internet juga seringkali tidak tersedia. Hal ini membuat siswa di daerah tersebut harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Kesadaran ini membuka wawasan tentang pentingnya pemerataan akses pendidikan. Kondisi yang tidak merata bukan hanya menjadi tantangan bagi siswa di pelosok, tetapi juga dapat memperluas kesenjangan sosial dan ekonomi di masa depan. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak, dan keberhasilan suatu bangsa sangat tergantung pada bagaimana seluruh generasi mudanya diberdayakan melalui pendidikan. Yang kedua, saya akan menjelaskan alur pembelajaran eksplorasi konsep. Apa yang Anda pelajari dari konsep yang Anda pelajari dalam topik ini? Dari konsep dalam topik ini, saya mempelajari isu-isu dalam pembelajaran melalui perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang sangat mempengaruhi pendidikan. Dengan adanya pedagogi kritis, manusia sebagai agen pendidik diharapkan untuk mengkritisi isu-isu pendidikan yang terjadi dalam proses pembelajaran dan menghindari eksklusivitas kelompok atau kepentingan tertentu. Pendidikan semestinya dapat bersifat inklusif dengan memandang pendidikan sebagai hak kesetaraan, bukan sebagai hak istimewa. Dengan demikian, benturan kepentingan politik dan ekonomi dapat terhindarkan. Secara keseluruhan, ketimpangan dalam faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik di berbagai institusi pendidikan di Indonesia memperburuk kesenjangan sosial dalam masyarakat. Ketidakmerataan akses dan kualitas pendidikan ini pada akhirnya membuat siswa dari daerah atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung sulit untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial mereka di masa depan, sehingga memperkuat struktur sosial yang sudah timpang. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang lebih inklusif dan merata, termasuk memperhatikan sekolah-sekolah di daerah tertinggal, sehingga mengedepankan pembangunan infrastruktur dan sumber daya yang setara bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan alur pembelajaran ruang kolaborasi. Apa yang Anda pelajari lebih lanjut bersama dengan rekan-rekan Anda dalam ruang kolaborasi?
Dalam ruang kolaborasi ini, saya bersama dengan rekan-rekan dalam kelompok melakukan interview kecil dengan Bapak Ibu guru dari dua sekolah yang berbeda tentang problematika, perbedaan latar belakang sosial, dan strategi atau pendekatan pembelajaran di kelas. Pertama, kami melakukan interview dengan Ibu Ahida Aristi, yaitu guru kelas 2 di SD Muhammadiyah Bekonang. Kedua, kami melakukan interview dengan Bapak Arif Mustafa, yaitu guru kelas 5 SD Negeri Joho 3 Mojo Laban. Hasil interview dengan Ibu Ahida Arista, yaitu problematika yang dihadapi di kelas adalah rendahnya motivasi belajar siswa. Latar belakangnya yaitu beberapa siswa berasal dari keluarga dengan dukungan yang kuat terhadap pendidikan, sementara yang lainnya berasal dari keluarga yang kurang stabil secara ekonomi. Strategi yang dilakukan beliau untuk mengatasi problematika tersebut yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif, seperti pembelajaran berbasis proyek atau permainan agar suasana kelas menjadi lebih dinamis. Hasil interview dengan Bapak Arif Mustafa yaitu problematika yang dihadapi di kelas adalah suasana kelas yang terkadang sulit dikondisikan. Latar belakangnya yaitu perbedaan latar belakang sosial ekonomi peserta didik memengaruhi motivasi belajar. Peserta didik yang berasal dari keluarga berkecukupan cenderung lebih termotivasi. Sementara peserta didik yang berasal dari sosial ekonomi rendah terkadang mengalami penurunan motivasi belajar, terutama hilang fokus. Strategi yang dilakukan beliau untuk mengatasi problematika tersebut yaitu memberikan penjelasan yang menarik sehingga peserta didiknya dapat kembali fokus pada pembelajaran. Selain itu, dengan menciptakan pembelajaran interaktif dapat membuat peserta didik kelas 5 yang cenderung aktif menjadi lebih tertarik dengan pembelajaran. Yang keempat, saya akan menjelaskan alur pembelajaran demonstrasi kontekstual. Apa hal penting yang Anda pelajari dari proses demonstrasi kontekstual yang Anda jalani bersama kelompok? Bisa tentang materi, rekan, dan diri sendiri. Hal penting yang dapat saya pelajari dari proses demonstrasi kontekstual ini yaitu pada kegiatan presentasi hasil diskusi kelompok. Pada kegiatan presentasi ini, saya dapat mempelajari bagaimana pandangan kelompok lain dalam menganalisis hasil interview kecil dengan Bapak Ibu guru dari dua sekolah yang berbeda tentang problematika, perbedaan latar belakang sosial, dan strategi atau pendekatan pembelajaran di kelas. Dalam kegiatan ini, saya mendapat wawasan baru dari apa yang kurang dari kelompok kami, dapat kami pelajari dari kelompok lain dengan saling bertukar pendapat dan argumen secara bersama-sama. Kami bersama-sama saling bertukar pikiran tentang problematika perbedaan latar belakang sosial dan strategi atau pendekatan pembelajaran dari dua sekolah yang berbeda yang dipilih oleh masing-masing kelompok. Hal ini dilakukan untuk suatu tujuan yang baik, yaitu menciptakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pendidikan di lingkungan yang beragam, serta mencari solusi yang relevan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan. Melalui diskusi ini, kami mencoba mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh masing-masing sekolah, baik dari segi sarana prasarana, kualitas pengajar, maupun keterbatasan ekonomi siswa. Selain itu, kami membahas bagaimana latar belakang sosial yang berbeda, seperti lingkungan perkotaan dan pedesaan, dapat memengaruhi proses pembelajaran dan hasil pendidikan. Strategi pembelajaran yang digunakan di masing-masing sekolah juga menjadi fokus utama. Kelompok kami bertukar informasi tentang metode pengajaran yang inovatif, penggunaan teknologi dalam kelas, serta pendekatan berbasis komunitas untuk mendukung keberhasilan siswa.
Dari perbedaan tersebut, kami berusaha untuk menemukan kesamaan, peluang kolaborasi, dan cara untuk menerapkan praktik terbaik di berbagai sekolah yang beragam. Yang kelima, saya akan menjelaskan alur pembelajaran elaborasi pemahaman. Yang pertama, sejauh ini apa yang sudah Anda pahami tentang topik ini? Sejauh ini, saya sudah mulai memahami bahwa sebagai seorang guru atau pendidik menghadapi berbagai tantangan dalam pembelajaran yang disebabkan oleh perbedaan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik merupakan bagian dari tanggung jawab profesional. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pemahaman yang mendalam, keterampilan adaptasi, serta komitmen untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan suportif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencari solusi yang tepat. Yang pertama, memahami latar belakang siswa. Yang kedua, menerapkan pendekatan yang fleksibel. Yang ketiga, menanamkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Yang keempat, mengintegrasikan pendidikan multikultural. Yang kelima, mengurangi kesenjangan ekonomi melalui inovasi. Yang keenam, mengelola pengaruh politik dalam pendidikan. Yang ketujuh, kolaborasi dengan pihak lain. Yang kedelapan, meningkatkan kompetensi pribadi. Dengan pendekatan yang tepat dan penuh empati, seorang guru dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung keberhasilan semua siswa, tanpa memandang perbedaan sosial, budaya, ekonomi, atau politik mereka. Yang kedua, apa hal baru yang Anda pahami atau yang berubah dari pemahaman di awal sebelum pembelajaran dimulai? Hal baru yang dapat saya pahami yaitu sebagai seorang guru memahami tantangan dalam pembelajaran yang muncul akibat perbedaan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik adalah langkah penting dalam menciptakan proses pendidikan yang inklusif dan bermakna. Setiap siswa datang ke kelas membawa latar belakang yang unik, membentuk cara mereka melihat dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Tugas seorang guru adalah tidak hanya mengenali keragaman ini, tetapi juga menjadikannya sebagai kekuatan dalam pembelajaran. Ketika menghadapi siswa dari berbagai latar belakang sosial, guru harus menyadari bahwa kondisi sosial dapat memengaruhi tingkat kepercayaan diri, pola pikir, dan interaksi siswa. Dalam konteks budaya, siswa dari budaya yang berbeda mungkin memiliki cara belajar, nilai, atau tradisi yang tidak selalu sejalan dengan pendekatan pengajaran konvensional. Tantangan ekonomi seperti siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, mungkin kekurangan buku, alat tulis, atau akses ke teknologi. Guru juga perlu bijak dalam menyampaikan materi yang mungkin bersentuhan dengan isu-isu sensitif politik. Dalam menghadapi semua tantangan ini, kunci utamanya adalah mencari solusi yang relevan dan berkelanjutan. Guru perlu bersikap terbuka terhadap masukan, terus belajar, dan berkolaborasi dengan pihak lain, seperti orang tua, rekan sejawat, dan komunitas. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan adaptif, seorang guru tidak hanya membantu siswa mengatasi tantangan mereka, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi individu yang mampu berkontribusi dalam masyarakat yang beragam.
Yang ketiga, apa yang ingin Anda pelajari lebih lanjut? Saya ingin mempelajari lebih lanjut mengenai bagaimana strategi atau langkah yang tepat memahami tantangan dalam pembelajaran yang disebabkan oleh perbedaan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik, agar saya sebagai pendidik dapat mempersiapkan diri dalam menerapkan pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang peserta didik. Sebagai seorang pendidik, memahami tantangan dalam pembelajaran yang dipengaruhi oleh perbedaan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik adalah langkah penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan inklusif. Proses ini membutuhkan kesadaran, empati, dan keterampilan untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang peserta didik. Yang keenam, saya akan menjelaskan alur pembelajaran, koneksi antar materi. Apa yang Anda pelajari dari koneksi antar materi, baik di dalam mata kuliah yang sama maupun dengan mata kuliah yang lain. Koneksi antar materi pada topik 3 tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran dengan mata kuliah yang sama, yaitu dengan topik 2 tentang konsep dasar perspektif sosio-kultural dalam pendidikan. Kedua topik koneksi antar materinya yaitu terletak pada pemahaman holistik tentang bagaimana konteks sosial dan budaya memengaruhi proses pendidikan. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk dasar teori dan penerapan praktis untuk menciptakan pembelajaran yang relevan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik yang beragam. Serta koneksi antara kedua topik ini adalah pemahaman bahwa perspektif sosiokultural tidak hanya menjadi dasar teori, tetapi juga menjadi alat analisis untuk memecahkan masalah nyata dalam pembelajaran. Misalnya, pemahaman sosiokultural yang diajarkan dalam topik 2 dapat membantu guru mengenali bahwa nilai-nilai kolektif dalam budaya tertentu memengaruhi preferensi siswa untuk bekerja dalam kelompok. Sementara itu, topik 3 membantu guru mengidentifikasi cara-cara untuk merancang pembelajaran kolaboratif yang memanfaatkan nilai-nilai tersebut, sekaligus mengatasi tantangan seperti kesenjangan sumber daya atau perbedaan sudut pandang politik. Koneksi antar materi pada topik 3 tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran dengan mata kuliah yang lain, yaitu mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dalam topik 3 strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kedua topik koneksi antar materinya yaitu terletak pada pendekatan yang berpusat pada kebutuhan siswa dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik mereka. Kedua topik ini saling mendukung dalam membentuk strategi pembelajaran yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman peserta didik. Koneksi utama antara kedua topik ini adalah pada pendekatan diferensiasi yang didasarkan pada pemahaman terhadap konteks siswa. Misalnya, seorang guru yang memahami bahwa siswa dari latar belakang ekonomi rendah memiliki keterbatasan akses ke teknologi dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyediakan sumber belajar alternatif yang tidak tergantung pada perangkat digital. Begitu pula,
Guru yang memahami perbedaan budaya di kelas dapat menggunakan materi atau metode pengajaran yang mencerminkan keberagaman budaya siswa untuk menciptakan rasa keterlibatan dan penghargaan. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan alur pembelajaran aksi nyata. Apa manfaat pembelajaran ini untuk kesiapan Anda sebagai guru? Pembelajaran topik 3 tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran memberikan banyak manfaat yang penting untuk kesiapan menjadi seorang guru. Topik ini membantu calon guru untuk memahami konteks yang memengaruhi proses belajar mengajar, sekaligus mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan yang muncul dalam kelas yang heterogen. Berikut adalah manfaat utamanya. Yang pertama, meningkatkan pemahaman terhadap keberagaman siswa. Guru menjadi lebih peka terhadap kebutuhan individu siswa seperti kesenjangan ekonomi, perbedaan budaya, atau pengaruh sosial, sehingga dapat menciptakan pendekatan pembelajaran yang relevan. Yang kedua, membantu mengatasi tantangan dalam pembelajaran. Guru dapat mengidentifikasi dan mengelola potensi konflik yang timbul akibat perbedaan budaya atau pandangan politik di kelas. Yang ketiga, mengembangkan strategi pembelajaran yang inklusif. Guru mampu mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman ke dalam materi ajar, sehingga siswa merasa dihargai dan termotivasi. Yang keempat, membentuk guru yang empatik dan adaptif. Guru juga menjadi lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan sosial atau dinamika politik yang memengaruhi pendidikan. Yang kelima, membangun landasan untuk pendidikan multikultural. Topik ini memberikan dasar untuk mengembangkan pendekatan pendidikan multikultural yang memperkaya pengalaman belajar siswa dan mempromosikan kohesi sosial. Bagaimana Anda menilai kesiapan Anda saat ini dalam skala 1 sampai 10? Apa alasannya? Kesiapan saya saat ini dalam implementasi topik 3 berada pada skala 6. Alasan saya memberikan nilai ini adalah karena saya sudah memahami teori dasar tentang bagaimana faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik memengaruhi pembelajaran. Namun, saya merasa perlu memperkuat kemampuan praktis dalam merancang strategi yang lebih spesifik dan teruji untuk diterapkan di kelas. Selain itu, pengalaman lapangan saya masih terbatas, sehingga saya perlu lebih banyak berinteraksi dengan situasi nyata untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri. Apa yang perlu Anda persiapkan lebih lanjut untuk bisa menerapkan dengan optimal? Untuk mempersiapkan diri dalam menerapkan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran, saya perlu mengambil beberapa langkah penting. Pertama, saya akan memperdalam pemahaman teoritis tentang keberagaman melalui literatur, pelatihan, dan pemahaman kebijakan pendidikan yang relevan. Kedua, saya akan mengembangkan keterampilan praktis dengan merancang pembelajaran yang responsif terhadap perbedaan siswa dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, saya perlu memperluas empati dengan berinteraksi lebih banyak dengan komunitas dan mendengarkan pengalaman siswa dan orang tua mereka. Saya juga akan meningkatkan kemampuan refleksi dan adaptasi dengan mengevaluasi pendekatan pembelajaran saya secara rutin.
Di samping itu, saya berkomitmen untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi dan keadilan di kelas, serta mengajak siswa berdiskusi tentang isu-isu sosial. Terakhir, membangun jejaring dengan komunitas profesional dan lokal akan mendukung proses pembelajaran saya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.